Om Swastiastu. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi yang berjudul memahami tentang persyaratan implementasi dan berbagai risiko strategi generik. Saya Nimade Depi Rai Wahyuni NPM 109. Di sini saya akan menjelaskan persyaratan implementasi strategi generik. Generik strategi atau strategi generik adalah strategi tentang bagaimana perusahaan mengejar keunggulan kompetitif di seluruh ruang lingkup pasar yang dipilihnya. Pendekatan strategi generik bertujuan untuk mengamankan keuntungan jangka panjang yang berkelanjutan untuk produk baru atau yang sudah ada di pasar baru atau yang sudah ada. Menurut Porter, jika perusahaan ingin meningkatkan usahanya dalam persaingan yang semakin ketat, perusahaan harus memilih prinsip bisnis yaitu produk dengan harga tinggi atau produk yang biaya rendah, bukan kedua-duanya. Berdasarkan prinsipnya, Porter menyatakan ada 3 prinsip generik strategi, yaitu yang pertama ada strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi ini merupakan strategi dengan menggunakan suatu produk ataupun jasa yang unik dan menarik bagi pelanggan. Selain itu juga pelanggan menganggap bahwa produk atau jasa ini lebih baik dibandingkan produk-produk lain yang menjadi kompetitor. Cirinya adalah perusahaan memutuskan untuk membangun persepsi pasar potensial terhadap produk atau jasa yang unggul agar dampak berbeda dibandingkan produk persaing. Perusahaan berharap dengan tingginya harga jual, produk dapat menutupi biaya tambahan yang muncul dalam masa penawaran produk unik tersebut. Karena keunikan dari produk, maka apabila supplier menaikkan harga jualnya, perusahaan dapat langsung menyalurkan kenaikan harga tersebut ke pelanggan karena pelanggan kesulitan mencari pengganti dari produk yang sejenis. Selanjutnya ada faktor-faktor umumnya dimiliki oleh perusahaan yang berhasil berkembang dengan strategi diantaranya, yaitu yang pertama ada mempunyai kemampuan riset yang unggul. Yang kedua, selanjutnya mempunyai tim pengembang yang berkemampuan tinggi dan mempunyai kreativitas yang tinggi. Selanjutnya ada mempunyai tim sales yang mampu memperlihatkan kelebihan dari produk. Selanjutnya ada perusahaan memiliki reputasi yang baik dalam hal kualitas dan inovasi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Dewi Sapri Maharani, NPM 161. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu selanjutnya itu ada kepemimpinan biaya menyeluruh atau overall cost leadership. Strategi ini merupakan strategi untuk menjadi produsen dengan harga rendah dalam industri tertentu dengan tingkat kualitas tertentu. Cirinya adalah perusahaan mengonsentrasikan perhatian pada harga jual produk yang murah untuk menekan biaya produksi, promosi, maupun riset. Jika perlu, produksi yang dihasilkan hanya sekedar meniru produk pesaing. Perusahaan akan menjual barangnya pada harga normal untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari kompetitornya. Bahkan, perusahaan akan menjual barangnya di bawah harga yang ditawarkan oleh kompetitornya pada industri yang sejenis dengan untuk mendapatkan market share atau penjualan perusahaan atau total penjualan di pasar. Faktor-faktor yang umum dimiliki oleh perusahaan yang berhasil berkembang dengan strategi ini antara lain mempunyai keuangan yang cukup untuk memberikan investasi yang signifikan, yang kedua mempunyai kemampuan yang baik dalam mendesain produk, yang ketiga mempunyai tingkat keahlian yang cukup tinggi, dan mempunyai jalur distribusi yang efisien. Setiap strategi pada poster generik strategi memiliki resikonya masing-masing, termasuk juga strategi dengan biaya rendah ini. Dengan berkembangnya teknologi, kelebihan dalam bidang produksi mungkin tidak dapat menjadi kelebihan yang signifikan dalam kompetisinya. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Dewi Tasyanda Prasanti, NPM 255. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi dari teman saya. Strategi fokus. Strategi ini hanya berpusat pada satu segmen tertentu di pasar, dan dalam segmen tersebut perusahaan berusaha untuk mencapai keunggulan, baik dalam hal biaya maupun diferensiasi. Cirinya adalah perusahaan mengkonsentrasikan pada pangsa pasar tertentu untuk menghindari dari pesaing. Risiko dari strategi ini adalah dapat munculnya imitasi dari produk dan muncul perubahan permintaan pada segmen yang menjadi tujuan pemasaran. Beberapa ahli mendukung pada strategi generik dari Michael Porter ini. Menurut Good dan Gauch menyatakan ada 4 macam strategi generik, yaitu yang pertama, strategi stabilitas. Strategi ini menekan pada tidak bertambahnya produk perusahaan karena berusaha untuk meningkatkan efisiensi.
Yang kedua, strategi ekspansi menekan pada penambahan produk sehingga aktivitas perusahaan meningkat. Yang ketiga, strategi penciutan untuk melakukan pengurangan atas produk yang dihasilkan karena perusahaan sedang berada pada tahap menurun. Yang keempat, strategi kombinasi. Contohnya seperti daur hidup produk yang tahapnya tidak seragam. Maka perusahaan dapat mengkombinasikan dari ketiga strategi yang ada. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Isidilia Cempaka, NPM 298. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu ada persyaratan strategi generik. Ada yang pertama yaitu ada strategi diferensiasi. Keterampilan dan sumber daya umum yang diperlukan yaitu kemampuan pemasaran yang kuat, bakat yang kreatif, perekayasaan produk, kemampuan yang kuat dalam riset pasar, reputasi korporat untuk memimpin mutu dan teknologi. Yang terakhir ada tradisi lama dalam industri atau gabungan yang unik dari keterampilan yang diambil dari usaha-usaha yang lain. Adapun persyaratan organisasi umum yaitu yang pertama koordinasi yang kuat antara fungsi-fungsi dan dalam riset pengembangan produk, pasar dan pemasaran, pengukuran yang intensif dan subjektif dari tolak ukur kuantitatif, suka untuk menarik tenaga kerja yang berketerampilan tinggi, ilmuwan atau orang kreatif. Yang kedua yaitu ada strategi kepemimpinan biaya menyeluruh atau overall cost leadership. Keterampilan dan sumber daya umum yang diperlukan yaitu investasi modal yang terus, keterampilan perekayasaan proses, supervisi tenaga kerja yang ketat, produk didesain untuk kemudahan dalam produksi, dan sistem distribusi berbiaya rendah. Persyaratan organisasi umumnya yaitu ada pengendalian biaya yang ketat, laporan yang sering, dan pengendalian yang terinci dan sering. Terakhir yaitu ada insentif berdasarkan target kuantitatif yang ketat. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Retigita Putri, NPM 20211485. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi strategi fokus, keterampilan dan sumber daya umum yang diperlukan, yaitu gabungan dari kebijakan-kebijakan di atas yang diarahkan pada target strategi khusus. Berbagai risiko strategi generik. Risiko penerapan strategi generik biaya menyeluruh atau cost leadership ada dua, yaitu rentan terhadap perubahan teknologi, hilangnya landasan untuk unggul biaya. Yang kedua, penganut strategi fokus biaya dapat mencapai biaya yang lebih rendah dalam segmennya. Lalu risiko penerapan strategi fokus yaitu ada tiga. Yang pertama, segmen sasaran menjadi kurang menarik. Yang kedua, perbedaan segmen yang dilayani dengan segmen lain tidak jelas. Yang ketiga, keunggulan lini produk yang lebih luas bertambah. Risiko penerapan strategi diferensiasi yaitu ada dua. Yang pertama, rentan terhadap hilangnya kepentingan diferensiasi bagi pelanggan. Yang kedua, penganut strategi fokus diferensiasi lebih besar dalam segmennya. Baik, kesimpulannya, strategi bersaing generik adalah pendekatan yang dilakukan untuk mengungguli pesaing-pesaingnya dalam industri, di mana dalam struktur industri tertentu berarti perusahaan dapat memperoleh tingkat pengembalian yang tinggi, sementara di lain pihak, keberhasilan dalam salah satu dari strategi generik perlu dilakukan peningkatan untuk memperoleh penerimaan yang layak dalam situasi tertentu. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.